kami punya satu pertanyaan. Tadi Bapak Pendeta ada singgung Pak Pariaji. Mungkin saya mau dapat informasi karena kami pernah dapat minyak urapan dari Pak Pariaji. Kami sering kalau tugas begitu, kami ikut ibadahnya di sana. Jadi sekarang bagaimana posisi dari Pak Pariaji? Mohon penjelasan dari Pak Pendeta Atop. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu buat Opa. Ya, ini pertanyaan bagus dan memang menjadi kebutuhan. Seputaran minyak urapan yang sebenarnya banyak gereja yang menerapkan itu, Opa. Tapi yang paling menonjol di Indonesia bahkan di dunia, Pariaji. Beta sampai Amerika saja, nama Pariaji itu terkenal. Karena beberapa penekanan seperti minyak urapan dan perjamuan kudus itu. Nah, tapi kita spesifik saja Opa, minyak urapan ya Opa ya. Minyak urapan ini, saudara-saudara, kalau kita belajar tentang ayat minyak urapan, sekali lagi beta jawab selalu dengan dasar ayat. Karena kita melayani tanya jawab, berarti memang mesti dasar firman, kan begitu. Ayat tentang minyak urapan itu tercatat secara lengkap dan jelas di dalam Keluaran pasal 30, mulai ayat 22 sampai ayat 33. Ini ayat tentang minyak urapan. Seharusnya minyak urapan itu seperti ini. Perhatikan, dibacakan ayat per ayat perlahan-lahan. 22. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal. Dan kayu teja 500 sikal ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun zatuhin. Ya. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Sampai di situ. Opa, jadi untuk bikin minyak urapan, saya itu harus tunggu firman Allah. Opa. Kalau kita lihat proses pembuatan minyak ini ayat tentang minyak urapan, Opa. Itu harus tunggu firman Allah. Campurannya apa-apa, sama kenu bikin batra, ukuran berapa, itu harus tunggu firman. Bukan angka sambaran, baby oil na, bimoli na, foy-foy na, sudah minyak babi juga. Tidak bisa begitu. Ya, jadi yang pertama yang saya tekankan, Opa, minyak urapan itu, detail-detailnya, tunggu firman omong apa, bukan karang-karang sendiri. Mari kita lanjut lagi, 26. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum. Ya, sampai di situ Opa. Itu fungsinya untuk urapi kemah pertemuan dan tabut hukum dan beberapa perabot atau perkakas lagi. Lanjut. Meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mesbah pembakaran ukupan. Jadi minyak urapan itu fungsi dulu Opa. Dalam ritual ibadah di bait Allah itu untuk mengurapi barang-barang itu. Ya. Kemudian barang-barang itu apa lagi? Mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Terus 29. Haruslah kau kuduskan semuanya sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Nah, itu barang-barang yang pertama Opa ya. Selain barang-barang, kalaupun kepada orang, tidak kepada jemaat Opa, hanya pelayan, imam-imam, Harun dan anak-anaknya. Jemaat awam tidak bisa. Siapa gosok kepada jemaat awam atau meniru-niru ramuan atau campuran itu harus dihukum mati Opa. Makanya saya bingung, kok Pariaji berani sekali bikin minyak urapan, siapa yang suruh dia? Itu menjadi pertanyaan besar Opa. Lanjut. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ya. 3:1. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian. Inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. 3:2. Kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan. Jangan. Pariaji pun dia gosok semua. Di restoran juga.
tahu foe apa. Itu yang Oma tanya, tadi mesti uji dengan firman. Tidak peduli siapapun. Apalagi. Dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus dan haruslah itu kudus bagimu. Perhatikan ini ayat ya. Dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu lagi. Berani ya sekarang orang buat-buat. Baru dicampur aneh-aneh di minyak. Tawon. Tiga terakhir. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu atau yang membubuhnya pada badan orang awam haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Tuhan bilang harus bunuh bikin mati. Ya, lenyapkan. Jangan coba-coba bikin yang kayak begitu lagi, Opa. Apalagi kau di jemaat biasa punya badan, tidak boleh. Dia hanya berfungsi beberapa perkakas yang disebutkan tadi. Kalau manusia cuma imam. Itu hal pertama. Yang berikut, pertanyaan berikut. Pertanyaannya, apakah minyak urapan itu masih berlaku sampai sekarang? Jawabannya tidak lagi, Opa. Apa dasarnya? Yesus mati di Golgota ada 3 fenomena besar. Gempa bumi, orang-orang mati bangkit, dan yang ketiga, tabir Allah, terbelah dari atas ke bawah. Tabir itu fungsinya apa? Memisahkan umat dengan Tuhan. Hanya diwakilkan oleh imam besar yang masuk 1 tahun 1 kali. Dan menurut tradisi, karena ruang itu maha suci, imam besar kakinya harus diikat. Karena kalau dia disambar mati oleh Tuhan atau malaikat, gara-gara dia berdosa, orang tidak boleh masuk. Harus tarik keluar. Itu tabir. Tapi waktu Yesus mati di Golgota, Matius mencatat, tabir itu robeknya dari atas ke bawah. Siapa yang robek? Kalau atas ke bawah, Tuhan yang robek. Pada waktu Tuhan merobek tabir itu sebagai tanda bahwa prinsip-prinsip keimaman, segala hal yang berkaitan dengan hukum Taurat. Hukum Taurat itu ada 3 jenis jemaat. Ada yang namanya hukum moral, itu 10 hukum dengan segala penjabarannya. Ada yang namanya moral ceremonial law. Kalau yang tadi kan moral law. Ada yang namanya ceremonial law atau hukum tata cara. Itu yang sunat, termaksud ini minyak urapan. Lalu ada yang ketiga namanya civil law. Hukum pemerintahan. Kalau ada penyesat, lempar dengan batu sampai mati. Ada orang dapat tangkap bersina, rajam dengan batu sampai mati. Nah itu sudah tidak berlaku lagi, Opa. Karena Efesus 2 ayat 15 bagian A bilang begini. Perhatikan. Itu ayat baru di belakang. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk sampai di situ. Perhatikan, Opa dan jemaat. Sebab dengan matinya Tuhan Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Yang tidak dibatalkan di situ hanya moral law, Opa. 10 hukum itu tidak dibatalkan. Tapi yang sunat, son boleh makan babi, itu seson deh. Makanya sekarang botong fadok ukur kuat. Tapi cek kolesterol dan darah. Termasuk prinsip-prinsip keimaman, Opa, itu sudah tidak ada lagi. Termasuk minyak urapan. Urapan kita sekarang tuh, kalau dulu hanya kepada jemaat, kepada imam dan perkakas. Sekarang karena itu sudah tidak ada lagi. Urapan bagi semua orang. Urapan apa? Urapan Roh Kudus. Sekarang pertanyaannya, lalu bagaimana dengan ayat di Yakobus yang bilang orang sakit oles minyak? Betul apa ya? Mari kita lihat Yakobus 5 mulai 14 deh. Nanti saya jelaskan. Silakan. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, Ya. baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Sampai di situ. Kalau memang Pak Mel bilang minyak urapan sudah tidak berlaku lagi. Karena prinsip-prinsip keimaman sudah ditiadakan, ditandai dengan robeknya tabir bait Allah itu.
Lalu kenapa ada ayat ini? Kalau orang sakit doakan dia serta apa? Mengolesnya dengan. Nah, saya mau jelaskan nih Opa dan jemaat. Mengurapi dan mengoles itu akar katanya beda. Mengurapi itu kata Yunaninya krio. Krio ini nanti kata Kristus muncul dari situ. Kristus itu artinya yang diurapi. Yunani itu katanya krio kalau mengurapi. Mengoles itu kata Yunaninya aliepo. Aliepo itu tidak ada hubungan dengan ritual atau liturgi sebuah ibadah. Ini perkunjungan ke rumah jemaat. Opa sakit, Bapak Pendeta pergi jenguk di rumah. Karena dulu jemaat, latar belakang ayat ini, jemaat kan miskin-miskin. Jadi mereka tidak ada uang untuk pakai kendaraan atau sewa kendaraan kuda atau kereta untuk ke rumah penatua. Penatua yang harus datang. Dan penatuanya bawa minyak. Dan minyaknya minyak zaitun. Minyak zaitun ini, ya ini minyak zaitun. Itu secara alamiah memang punya khasiat. Kalau ada luka, itu gosok-gosok bisa cepat sembuh. Bahkan kalau ada sakit dalam, bisa campur dengan air panas, bisa minum. Tetapi tetap yang ditekankan bukan minyaknya, tapi doanya. Dan Opa, ini bukan minyak urapan. Nah, kalau minyak ini, makanya sekarang saya juga doa masih pakai minyak Opa. Tapi bukan urapi orang. Misalnya doa orang sakit, di situ ada minyak tawon. Kita doakan minyak tawon, tidak apa-apa. Kebetulan di sini contohnya minyak. Selain minyak, sakit kepala, minum Bodrex, berdoa dulu. Amin. Mencret. Tipu obat apa? Oli. Entrostop. Introstop. Pegang ini introstop, jangan langsung. Jangan begini, Bapak di surga. Obat ini memang bisa secara alamiah, dokter racik untuk bisa sembuhkan sakit perut. Tapi tanpa jamahanmu semuanya sia-sia. Jamah obat ini Tuhan. Amin. Jadi kesimpulannya apa Pak? Minyak urapan memang sudah tidak ada lagi. Jadi saya bisa pastikan pelayanan Pak Pariaji bukan sekedar salah Opa, tapi sesat. Kemarin saya bertanggapi, dia bilang minyak urapan itu menentukan masuk surga Opa. Itu lebih kacau lagi. Saya bertanggapi di channel saya. Dia bilang nanti di surga tuh Tuhan cek mana ada minyak di kepala. Nah, kalau bete muka berminyak begini puji Tuhan. Tapi itu tidak benar Opa. Ya. Jadi Opa itu kita tolak dengan penjelasan saya tadi. Jadi di perjanjian baru tidak ada kata mengurapi satu kali pun yang dikaitkan dengan minyak. Yang ada mengoles, mengoles, mengoles. Itu beda. Itu bukan ritual ibadah. Itu doa biasa. Sekarang masih boleh. Tapi jangan sebut mengurapi. Bilang saja gosok.